Misalnya kan ada kritik kemarin itu, ya kalau suntiang itu ya untuk anak daro yang mulianya. Sedangkan misalkan ketika ada konteks karya baru kita hadirkan di panggung karena itu kebutuhan kita. Misalkan kalau menurut Bang Bang gimana? Iya, kalau boleh, saya kan? iya. Artinya kan itu adalah kan kebutuhan ekspresi ya, ekspresi bagaimana kita memaknai posisi si pengkarya atau si seniman ya, kemudian dia tentu dia punya konsep dan yang menjadi problem selama ini menurut saya karena hal itu kan tidak tersampaikan barangkali ya, tidak terjelaskan. Misalnya kita mau menggarap satu karya apa ya, tari atau teater yang kemudian seolah-olah itu sedikit agak bertolak belakang dengan pandangan umum misalnya seperti itu. Tentu ada penjelasan ya misalnya seperti itu dan perlu masyarakat awam kita kan dicerdaskan juga untuk memahami tentang apa yang kita buat, termasuk juga dalam konteks sosial media misalnya seperti itu. Kadang-kadang kan kita cenderung mengupload sesuatu baik itu di Facebook atau di YouTube ya tanpa menjelaskan secara narasinya seperti apa, deskripsi tentang karya ini seperti apa, sehingga kemudian muncul berbagai komentar yang kemudian itu yang seolah-olah ini ya merusak lah, menghancurkan lah, padahal dalam konteks seni itu tidak ada itu. Ya sebetulnya kita ada satu kekurangan kita di sini, kita kurang kritikus. Sebetulnya kritikus itu perlu untuk menjembatani antara seniman dengan audien penonton ya, masyarakat. Sehingga kemudian ada yang menjelaskan seperti apa, itu maksudnya apa sih karya itu gitu kan. Tapi ketika kritikus ya, kita di Sumatera Barat menurut saya itu kurang sekali kritikus yang bisa menuliskan seni, apalagi untuk pertunjukan. Nah, mungkin ruang-ruang itu yang memang perlu kita sebagai lembaga pendidikan seni, apalagi isi Padang Panjang, kita punya pengkajian juga kan, mestinya lahir cukup banyak kritikus yang bisa menjembatani antara si seniman dengan penonton, sehingga hal yang seperti tadi itu nggak terjadi atau bisalah kita kurangi ya. Karena isu persoalan itu dari dulu sampai sekarang sepertinya kita putar aja di situ. Tapi apakah gini, kalau mungkin nggak atau jangan-jangan kita para seniman yang artinya yang para yang akademik lah, yang salah menempatkan pementasannya misalnya. Dulu ingat saya ketika ada salah satu mendiang Pak Mendy Widuza bilang, kamu ketika mau berkarya kamu harus tahu ini karyanya pentasnya harus di mana gitu, karena itu akan mempengaruhi nanti dengan karya gitu. Nah, apakah jangan-jangan kita yang salah ketika kita bikin karya ini kemudian pentas saja? Bisa kita bikin karya yang maaf agak vulgar, kemudian kita pentaskan diminangkan, artinya senimannya yang salah gitu. Mungkin terjadi di Minangnya di mana dulu ketika itu dipentaskan di pertunjukan misalnya, itu kan artinya orang penonton yang datang di sana kan orang yang sudah punya apresiasi ya terhadap seni pertunjukan, bukan seni tradisi ya, tapi seni pertunjukan yang kita yang kekinian lah. Dan kalau dibawa ke laga-laga ya itu akan jadi masalah. Menurut saya seniman juga paham tentang itu ya. Paham tentang itu. Jadi juga tapi memang menarik kalau kita bicara tentang seni, orang datang itu menonton itu kan karena mereka ingin melihat sesuatu yang berbeda, yang tidak biasa kan, yang extraordinary kalau bahasa itunya kan. Kita ingin mendapatkan pengalaman yang tidak biasa, dan seniman pun pasti ingin menghadirkan sesuatu yang tidak biasa kan. Makanya seniman itu kalau filosof Itali Giorgio Agamben ya, seniman itu menurutnya adalah orang yang memang harus bisa berjarak terhadap realitas di mana dia hidup. Dia harus berjarak dengan masanya, harus bisa melihat dimensi gelap pada masanya. Artinya seniman itu harus kritis. Dia harus menghadirkan ide, gagasan-gagasan yang pada masanya itu tidak umum gitu, berbeda. Nah, ya itu yang kemudian dilahirkan ke dalam garapan artistik. Yang itu pun
garapannya itu menghadirkan sesuatu yang tidak biasa kan. Iya. Jadi memang menurut saya seniman itu kalau kita lihat, kemarin kebetulan saya juga riset tentang Eri Mevri, Hartati, dan mereka berdua itu memang Dery itu sejak lama dia dihujat kan, dicaci maki sebagai seniman yang merusak tradisi. Karena karyanya itu dianggap melanggar tabu, sebagai aib misalnya terhadap tradisi tari di Minangkabau. Nitati juga demikian. Nitati di Jakarta itu sebaliknya dia justru dianggap bukan lagi Minang. Iya, murtad terhadap Minang. Bukan lagi Minang. Kenapa? Karena dia memang sudah sangat urban ya, karya-karyanya urban. Tapi memang begitulah sebetulnya seniman kan, dia harus berani dicaci maki, berani berbeda dari masanya, dan yang perlu dia tunjukkan itu dia konsisten, terus berproses, terus berkarya, sehingga dia memang jadi sesuatu nantinya. Semakin orang maki semakin kuat sebetulnya kan, semakin menguatkan. Ya sama juga dengan kritik kemarin terhadap lembaga kita, saya pikir ya kita nggak perlu reaktif ya, nggak perlu reaktif, tapi terus saja tunjukkan kalau memang kita konsisten melestarikan tradisi atau menciptakan karya-karya inovasi yang kemudian memang berakar dari tradisi. Dan menurut saya untuk menjawab itu juga mungkin sudah masanya juga ya. Isi Padang Panjang itu membuka jurusan yang namanya konservatori seni. Konservatori artinya memang kita peduli untuk melestarikan kesenian tradisi. Jadi prodi itu nantinya memang di sana itu mahasiswa akan mendokumentasikan seni-seni tradisi yang hidup di masyarakat. Misalnya ada tokoh seniman tradisi yang masih hidup tapi belum terekspos ya. Iya, dan atau misalnya yang kemarin itu karena nggak. Iya, dan banyak juga kan tari-tari musik tradisi yang itu ada tapi karena senimannya sudah meninggal kemudian itu hilang begitu saja. Nah, kalau kita punya konservatori itu bisa kita dokumentasikan walaupun misalnya senimannya sudah tidak ada, kita punya dokumennya sehingga seniman atau generasi berikutnya itu dia bisa tahu ketika mau belajar tentang atau mencari dokumentasi tentang tari Mulopado misalnya. Tari Mulopado itu saya pikir itu tari klasik, tari tua juga kan, tari lama kan. Dan kemarin saya juga sempat riset tentang itu, sudah susah menemukan bentuk aslinya. Karena senimannya itu memang yang sekarang tuh udah generasi ketiga kalau nggak salah. Itu pun beliau sudah lupa tentang struktur geraknya seperti apa, musiknya bagaimana. Artinya memang. Jadi memang mendesak kita buka konservatori seni itu, kalau menurut saya itu kampus sudah saatnya itu. Berarti kita gagal. Ya artinya kritik yang internal. Kemarin berkembang itu menurut saya memang saatnya kita berefleksi juga kan. Kita bawa ke dalam. Apa sudah kita lakukan itu? Memang sudah kita lakukan. Di kampus kita ada cukup banyak dokumentasi kan, tapi itu kan belum zaman ASCII semua. Iya, zaman ASCII. Sekarang itu memang kita condong ya kreativitas dan inovasi ya. Tradisi itu memang agak tertinggal. Tadi saya sempat ngobrol juga sama Hendra kan, kalau dulu itu banyak seniman tradisi yang diundang ke kampus atau kita yang mendatangi ya Hen. Tapi kalau sekarang sudah jarang. Mungkin itu yang. Iya, betul. Iya, memang itu juga menjadi refleksi juga ya bagi kita. Betul. Memang sebagai salah satu institusi besar dulu di Pulau Sumatera cuma satu, sekarang ada 2 ya di Aceh. Ada di Aceh. Itu memang PR-nya itu memang berat. Dan kalau itu kita buka, saya juga membayangkan ke depan itu kita bisa jadi pusat dokumentasi seni tradisi. Dan kalau dokumentasi itu memang terdokumentasi dengan baik, itu juga bisa menjadi inspirasi penciptaan untuk pengembangan seni kreasi, seni kontemporer juga kan. Dan itu berharga sekali, data-data dokumen itu sangat berharga. Ya itu sangat menarik sekali sih sebenarnya. Mudah-mudahan lah para semoga pimpinan bisa mendengar. Ya, ini kan dipublis ya. Semoga ada yang mendengar ya.
Tapi saya juga mau balik lagi tadi Bang karena kemarin itu kan yang paling disorot itu adalah Randai dan Tari, makanya artinya Randai dari sudut pandang teater dan tari gitu. Nah sebenarnya saya ingin menyinggung dulu yang juga tersinggung kan masalah gerak yang meloncat-loncat gitu ya Pak. Nah pengetahuan Bang Babak sih yang fokus tidak untuk permasalahan gerak atau struktur baku lah di dalam itu gimana? Apakah memang ada atau gimana Bang? Ya kalau saya sih sebenarnya kan bukan praktisi Randai ya secara ini ya. Artinya kan saya kan juga tidak mau salah kaprah juga untuk menjawab itu. Tapi dalam konteks bagaimana gerak Randai itu Tapuk Galembong misalnya gitu ya, dan kemudian pola melingkar yang digunakan dan itu bisa di-create menjadi suatu hal yang berbeda, itu kan sering terjadi gitu. Sering dilakukan. Saya termasuk Pak Yusril sendiri hampir beberapa karyanya itu juga menggunakan spirit Randai misalnya seperti itu. Dan juga almarhum Wisran Hadi ya. Saya ingat dulu waktu beliau menggarap Anggunan Tongga misalnya seperti itu ya. Itu kan juga dari naskah Randai juga yang kemudian itu beliau olah menjadi satu bentuk naskah teater gitu ya. Itu pola Randainya itu tidak lagi pola melingkar, tapi justru itu sudah bermain pada wilayah-wilayah yang sangat variatif ya. Ada yang lurus, ada yang dibikin kayak tambah gitu, dan kemudian ada yang diagonal, ada yang bikin semacam leveling gitu, tapi orang tetap melihat itu Randai. Artinya apa? Spirit sebenarnya yang dikejar. Berarti nggak ada struktur baku sebenarnya. Tidak ada struktur baku. Yang pola kalau kita pahami kan Randai secara pemikiran alam kan yang paham itu pola lingkaran dan Sarawak Galembong dan kemudian kan Simarantang, ada Simarantangnya, ada Dayang Daininya gitu kan. Itu kan ya yang membuat struktur itu kan kita nggak tahu ya siapa yang membuat pakem itu kan, yang paling ini kan kita juga kurang ini gitu ya, siapa yang membuat pakem itu gitu. Nah, tapi kemudian itu bisa dibuat menjadi suatu hal yang berbeda, itu kan sangat punya kemungkinan. Saya ingat Pak Wisran Hadi itu saya juga sempat menanyakan apakah seorang seniman itu bisa melakukan perubahan-perubahan yang tidak bisa dirubahnya Al-Quran dan hadis. itu yang tidak bisa dirubah karena itu berkaitan dengan keyakinan agama di luar kita. Dari itu, selebihnya silakan berubahlah. Artinya beliau sendiri sebagai menurut saya budayawan, seniman, penulis naskah, dan itu betul-betul punya andil, dan justru yang paling berharga menurut saya seorang seniman harusnya dia mengkritisi tradisinya sendiri, mengkritisi sejarah budayanya sendiri. Kenapa kemudian dia mengkritisi tentang Tambo Ala Minangkabau itu dia kritisi. Padahal istrinya sendiri ketua Pondok Kandung. Justru itulah yang disebut sebagai seniman kontemporer. Dia kritis. Kritis dengan masanya, dengan apanya. Maka lahirlah misalnya naskah-naskah belum, misalnya kayak Makam di Pertuan misalnya gitu ya. Dia mengkritisi tentang bagaimana makam Siti Nurbaya itu hanya siasat pariwisata. Gak ada itu makam itu. Mitos yang sengaja diciptakan. Buat komoditi. Iya. Maling kundang itu gak ada itu. Nah, itu maka muncul naskah Maling Kundang yang ia buat misalnya seperti itu. Jadi siap-siap digugat. Jadi sebenarnya ya konsekuensi menjadi seorang seniman memang harus seperti itu. Tapi kan kalau jadi seniman itu kan kalau nggak dikritik malahan kalau nggak booming lah istilahnya.
Dan seniman jangan anti kritik. Iya. Kalau malah Ini kan anti pemahaman kritik kita ya, kritik itu seolah-olah menyalahkan. Iya. Ya semestinya dia berharap dikritik kan. Iya. Terus menerus. Iya. Tadi saya juga ingin menambahkan itu tradisi kita, tradisi kesenian kita yang tidak baku itu sebetulnya menjadi ruang bagi seniman-seniman kita untuk bisa melakukan kreasi, untuk bisa mengembangkannya ke dalam karya-karya yang inovatif. Berbeda dengan misalnya dalam tradisi Jawa itu kan baku sekali kan, tariannya banyak, keseniannya itu baku, gamelan juga polanya sangat baku itu. Jadi ruang untuk kreativitas itu agak sulit di sana. Bagi orang Minang menurut saya justru ruang untuk kreativitas individual itu sangat luas. Saya pernah membaca juga waktu Huri Adam belajar tentang silek. Dia belajar ke guru sileknya dan gurunya tidak mengajarkan tentang gerak jurus per jurus gitu. Tapi dia mengajarkan esensi dari silat itu, dan kemudian terserah mau mengembangkannya seperti apa ke dalam tari. Ketika saya wawancara dengan Hartati pun, Unitati pun seperti itu. Jadi ketika dia belajar tentang tari Kemaiyah di Kota Nau, silat juga, dia tidak diajar bentuk, tapi ketika nyampe di sana katanya dia cuma disuruh berjalan di pagi. Kota Nau itu kan berkabut tuh kalau pagi, dingin kan. Berjalan di pagi hari berkabut itu masih gelap dan berkabut, berjalan di jalan. Dia nggak tahu kanan kiri itu ada selokan atau apa gitu kan, tapi berjalan aja dan rasakan sekelilingnya. Itu yang dilatih sebetulnya kan kepekaan. Dia tidak diajari bentuk, tapi dilatih kepekaan dia terhadap ruang di sana. Jadi seperti itu pola-pola pembelajarannya. Artinya kan kemudian kembangkanlah sendiri. Kembangkanlah sendiri. Kembangkanlah sendiri. Misalnya belajar silat dulu misalnya di kampung. Dia cuma minta diamati saja, lihat saja gitu kan. Jadi bagaimana tubuh kita mengalami, merasakan, itu yang lebih penting daripada diajar teknik. Karena memang tidak ada yang baku juga sebetulnya. Memang kalau saya pikir sih memang itu ya, mungkin ini perkiraan saya. Kalau di Jawa itu kan jelas ada semacam hegemoni kekuasaan, kerajaan ya. Karena itu pun di istana ya. Istana. Tidak ngecek keraton, aku datang di sini ngecek keraton. Tidak. Kalau kita di Minang kan rakyat, ada itu kesenian rakyat. Bebas sekali. Malah akhirnya betul tadi ruang kreativitas kita harusnya lebih banyak. Iya. Kalian ada pikiran bagaimana memandang itu gitu? Iya, karena memang kita di Minangkabau itu kesenian itu miliknya rakyat ya. Nah, di mana kita lihat Randai itu dulu fungsinya hanya sebagai sebuah pamenan, belum sebagai seni pertunjukan. Jadi di mana anak-anak muda itu memainkan Randai ini di depan surau sebelum tidur kayak gitu. Setelah sholat isya, sebelum tidur mereka mainkan Randai di depan surau. Nah, kapan Randai ini menjadi seni pertunjukan kita juga tidak tahu. Dan siapa yang menjadikannya itu juga tidak tahu kayak gitu. Dan kita melihat mungkin seni yang tertua itu yang konteksnya itu mirip dengan Randai adalah Ulu Ampe tadi gitu kan, karena polanya melingkar. Nah, jadi kita katakan Randai ini sakral yang tidak boleh diubah-ubah, geraknya tidak boleh diubah, tidak boleh melompat-lompat lah istilahnya. Ya, itu tidak ada batasan di ruang kreasi itu, tidak ada batasan untuk Randai. Nah, apalagi yang saat ini seniman sangat inovatif ya. Saya dulu pernah bermain Randai dengan almarhum Pak Zulkifli itu. Dia membuat legarannya itu menjadi dua lingkaran gitu, dua legaran. Nah, belakangan ini beliau sebelum beliau wafat, beliau juga melakukan sebuah riset dan kemudian menciptakan karya seni Randai Wanita Sirabuang Ameng. Nah, malah tepukan galembong itu dia ganti dengan tepukan kayu seperti itu kan. Itu adalah sebuah interpretasi beliau terhadap tepukan galembong yang ada di Randai.
Nah, itu sebuah inovasi yang sangat menarik oleh beliau. Nah, jadi ketika kita katakan bahwa randai ini seperti ini, harus dimainkan seperti ini, siapa yang menetapkan hal seperti itu? Karena itu tadi tidak ada yang ibaratnya Karena- raju, itu tidak punya raju. Karena yang fatal itu menurut saya randai itu divestivalkan, dilombakan. Nah, iya. Itu Iya, yang iya. membuat Penyeragaman. Iya. sehingga terjadi yang namanya penyeragaman. Hmm. Nah, menurut saya sih sebenarnya randai itu jangan dilombakan, tapi dia diparadekan. Jadi betul-betul karena Iya. memang masing-masing wilayah, masing-masing nagari itu punya kecenderungan yang berbeda, Iya. punya kekuatan yang berbeda-beda. Nah, yang paling menarik kan sering ya misalnya kayak pekan budaya, ya. Justru malah pekan budaya harus kalau saya sekarang nggak tahu ya apakah masih ada gitu ya pekan budaya itu. Jadi sering misalnya kayak festival-festival randai Iya. itu dengan adanya penyeragaman penilaian dari juri-juri gitu ya, dan sehingga itu yang membuat posisi randai itu menjadi Iya. seragam. Iya. Harusnya dan selera juri. selera Selera juri juri, jadinya gitu. Jadi kalau misalnya ingin menghidupkan bagaimana randai itu terus hidup gitu ya, harusnya jangan Iya, dilombakan. Dia harusnya diberdayakan. Diberdayakan per nagari, artinya kan elemen-elemen pemerintah daerah ya. Iya. Dinas kebudayaan dan segala macam harusnya punya andil untuk bagaimana, termasuk juga kita ya institusi Iya. seni yang untuk bisa memberdayakan kelompok-kelompok ini, Iya. kelompok-kelompok randai di masyarakat ini gitu ya. Iya. Nah, itu barangkali tugas berat ya, PR yang harus diinikan. Saya sih sebenarnya sangat tidak sepakat Iya. kalau misalnya randai itu di Ya sama juga dengan tari piring itu. Tari piring itu biasanya hampir di setiap nagari kita jumpai ya. Tari piring tradisi itu, dan setiap nagari itu biasanya punya kekhasannya. Iya. Tari piringnya. Ada tari piring, ada tetalua. ya Ya, beda-beda. dan itu ada atraksi yang berbeda-beda setiap satu negari dengan negari lain. Dan itu memang nggak bisa diseragamkan. Saya setuju tadi itu. Iya. Mestinya diparadekan. Ya, karena- Jadi tetap kita hormati keberagaman itu ya. Jangan distandarisasi, jangan jadikan satu pembakuan yang seperti ini loh yang paling bagus, atau yang di randai yang begini jangan jadikan aktivitas seni itu kayak lomba matematika. Iya. Fisika, ya, gitu. Jadi kan kembalikan saja dia ke Nah akarnya gitu. justru itu tuh yang merusak tradisi. Justru itu yang menurut saya tradisi. Karena dia dilombakan. Mungkin karena Bapak yang mengkritik kemarin itu sering juri juga, jadi akhirnya ya tidak sesuai dengan apa yang biasa juknis dalam penjuriannya. Iya. Rusak gitu. Tapi iya, saya juga setuju sebenarnya, Bang. Karena gini, artinya kalau misalkan tidak ada diperlombakan seperti itu, saya yakin randai-randai yang misalkan di Luambe, randai-randai Idlau dan sebagainya pasti akan muncul. Akhirnya kita semakin kaya dalam konteks dalam mesinnya randai gitu. Bahkan misal di Kuansing sendiri pun ada randai Tandua. Saya juga kemarin tuh sekarang masih jalan, saya ada bikin semacam pengabdian aku nanti di randai ya. Sekarang daerahnya Dharmasraya. Nah malah di situ randainya unik. Mereka lebih kalau kita di Dare lebih banyak gerakan silat. Itu malahan banyak joget. Nah, artinya misalkan dari dendang-dendang yang dihadirkan pun lebih dominannya dendang beat gitu. Nah, justru itu kan varian-varian baru gitu. Yang berbeda dengan apa yang ada di daerah lain kan. Saya juga ingat si Fauzan, anak teater, dia KKN di daerah Painan kalau nggak salah. Itu justru malah randainya itu sangat berbeda dengan randai yang selama ini seperti dilombakan itu ya, misalnya gitu kan, misalnya ada pasambahan awalnya gitu. Justru malah lebih banyak ada unsur istilahnya ceritanya ya. Dan kemudian Tapuk Gelembong itu bukan Tapuk Gelembong seperti yang sudah atraksi, tidak atraksinya lebih yang berlebihan, biasa aja gitu ya. Karena itu memang itulah tradisinya gitu. Iya.
gitu. Artinya kan memang betul juga, akhirnya kita bisa membalikkan logika yang kemarin. Betul. Malah dengan hal seperti memperlombakan itu misalnya akhirnya kita malah merusak. Iya. Karena banyak yang hilang.